Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi 10. Mungkin saya akan menerangkan sedikit tentang pengendalian resiko. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andang Rukmana. Saya dari kelas MN21D dengan NIM 2021008037. Oke, pertama mungkin dari pendahuluan. Resiko sehubungan dengan ketidakpastian ini dikarenakan kurangnya informasi atau bahkan tidak tersedianya cukup informasi mengenai apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang opportunity. Sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah resiko atau risk. Dalam beberapa tahun berakhir, manajemen risiko menjadi tren utama baik dalam perbincangan praktik maupun pelatihan kerja. Hal ini secara kontrak menunjukkan pentingnya manajemen risiko dalam bisnis pada masa kini. Selanjutnya ada pengendalian risiko atau risk control. Pengendalian risiko adalah suatu tindakan untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian. Metode pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa metode berikut ini. Yang pertama, pengendalian risiko. Salah suatu cara mengendalikan suatu risiko murni dalam menghindari harta orang atau kegiatan dari exposure terhadap risiko dengan jalan menolak memiliki, menerima, atau melaksanakan kegiatan itu walaupun banyak untuk sementara. Yang kedua, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung resiko. Jadi menghindari resiko berarti menghilangkan resiko itu. Selanjutnya, pengendalian resiko. Pengendalian kerugian dijalankan dengan yang pertama, merendahkan cash untuk terjadinya kerugian. Yang kedua, mengurangi keparahan jika kerugian itu memang terjadi. 3. Menurut lokasi daripada kondisi-kondisi yang akan dikontrol. Yang keempat, menurut timingnya. Selanjutnya, pemisahan. Yang dimaksud dengan pemisahan di sini ialah menyebabkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menghentikan penempatan dalam suatu lokasi. Misalnya jika banyak mempunyai truk, maka tindak pemisahan dilakukan dengan penempatan dalam beberapa pool yang berlainan, menempatkan barang persediaan tidak dalam satu gudang saja, tapi dipisahkan dalam 2 atau lebih. Selanjutnya, kombinasi atau pooling. Kombinasi atau pooling menambahkan banyaknya ekspor unit dalam batas kendali perusahaan yang bersangkutan dengan tujuan agar kerugian atau akan didalami lebih dapat diremakan. Jadi risiko dikurangi. Salah satu cara perusahaan mengkombinasikan risiko adalah dengan perkembangan internal. Misalnya, perusahaan angkut memperbanyak jumlah truknya
satu perusahaan target dengan perusahaan lain. Perusahaan asuransi mengkombinasi risiko murni dengan jalan menanggung risiko sejumlah besar atau perusahaan. Selanjutnya, karakteristik manajemen risiko. Manajemen risiko yang baik membuat suatu organisasi mampu mengelola risiko dengan baik, sehingga kerugian yang signifikan bisa terhindar. Secara umum, manajemen risiko yang baik mencakup beberapa elemen, yaitu: satu, memahami bisnis perusahaan; yang kedua, formal, sistematis, terindikasi, dan komprehensif; yang ketiga, mengembangkan infrastruktur risiko; yang keempat, menetapkan mekanisme kontrol; yang kelima, menetapkan batas limit; yang keenam, memfokuskan pada aliran kas; yang ketujuh, menerapkan sistem insentif yang tepat; yang kedelapan, mengembangkan budaya sadar resiko. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.